Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil Minggu Paskah yang keempat, tanggal 3 Mei, diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Perumpamaan mengenai pintu dan gembala yang baik. Dua perumpamaan saling terjalin erat. Pertama, Yesus mengumpamakan diri sebagai pintu bagi kawanan domba. Kedua, ia mengibaratkan diri sebagai gembala bagi kawanan domba. Gambaran pintu dapat membuat orang berpikir mengenai jalan masuk yang dipakai pemilik domba. Mereka yang masuk tanpa melewati pintu itu berniat mencuri, merampok. Pencuri membuat kawanan ketakutan, membuat kawanan lari menjauh. Tetapi gembala mereka datang menyelamatkan, melewati pintu dan memanggil kawanan satu persatu dan membawa domba-domba menuju ke padang rumput yang hijau. Dalam Injil, terutama Injil Yohanes, pintu mempunyai dua arti dari asal kata bahasa Ibrani atau Yunani. Arti pertama sebagai jalan keluar masuk yang resmi, dan arti kedua tempat orang berkumpul membicarakan masalah karena di situ para tetua kota berkumpul. Kitab Ulangan bab 21 ayat 19, bab 25 ayat 7, Amsal 31 ayat 23. Jadi semacam pengadilan. Kitab Mazmur 69 13, bab 127 ayat 5. Kitab Ayub bab 31 ayat 21, Amos bab 5 ayat 10. Atau tempat orang mengadakan kontrak dan perjanjian dengan saksi yang sah. Kejadian 23 ayat 10, Kitab Rut 4 ayat 1. Di tempat seperti itulah orang boleh berharap memperoleh keadilan serta perlindungan. Dalam kitab suci, tiap pemimpin, bahkan Tuhan sendiri, digambarkan sebagai gembala. Dalam kitab Yeskiel 34, Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik, yang melawan gembala-gembala jahat, yakni pemimpin yang bertindak tidak adil. Demikianlah dalam Injil Yohanes bab 10 dimunculkan kembali gambaran tentang gembala yang baik. Gambaran tentang pemimpin yang baik yang datang membawakan keadilan serta perlindungan kepada umat yang berkumpul, yang menantikan dan mengharapkan Dia. Ini semua dimungkinkan dengan ibarat pintu dan gembala yang datang lewat pintu itu. Disebutkan dalam Injil Yohanes bab 10 pasal ayat 3, domba-domba itu mengikuti sang gembala, yang berarti meniti jalan menuju ke padang rumput. Dalam Injil lain bahkan gembala yang mempunyai kawanan itu dikatakan akan mencari yang hilang sampai ketemu. Digambarkan dia mempunyai 100 ekor domba, satu hilang. Digambarkan dia meninggalkan yang 99 dan mencari yang hilang itu sampai ketemu. Injil Lukas
bab 15 ayat 1 sampai 7 atau Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Gembala ingin kawanannya utuh. Gembala ingin kawanannya tidak ada yang hilang. Mengapa Yesus menjadi gembala? Karena Dia ingin menyelamatkan umat manusia, dan itu dilalui lewat sengsara, wafatnya di salib, serta kebangkitannya. Hal itu digambarkan sangat jelas dalam bacaan pertama yang kita dengar, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14a, dilanjutkan ayat 36 sampai 41, yang mengisahkan awal dan penutupan khotbah Petrus kepada orang-orang yang menyaksikan peristiwa datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Di situ Petrus menandaskan bahwa Allah telah membuat Yesus yang kalian salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ternyata bahwa Dia yang disalibkan itu kini diangkat oleh Yang Maha Kuasa menjadi Tuhan dan utusan resminya. Salib yang dilaluinya kini menjadi jalan keselamatan bagi semua orang. Tetapi yang diwartakan Petrus lebih dalam. Pelaku penyaliban bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Tetapi pertanggungjawaban ini bukan berupa hukuman, melainkan hak untuk diselamatkan. Itulah teologi salib yang amat berani, sekaligus penalaran yang menunjukkan betapa besarnya kemurahan hati Allah. Dia gembala yang baik. Dia pintu keselamatan. Mari kita mendengarkan suaranya. Mari kita mengikuti jalan yang dilaluinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.